Lampung sebenarnya untuk batik itu bukan dari Lampung asalnya, tapi karena kebetulan orang tua dari owner kami, yaitu Ibu Haji Laila Al-Husna itu, orang tua beliau dulu punya usaha batik di Solo, dan kemudian Bu Laila pindah ke Bandar Lampung, tinggal di sini, punya keluarga di sini. Akhirnya beliau meneruskan usaha dari orang tuanya tersebut, dan beliau itu memodifikasi untuk batik itu kan identik dengan motif Jawa. Nah, karena beliau tinggalnya di Lampung, jadi beliau berinovasi untuk membuat batik dengan motif Lampung seperti itu. Kalau kira-kira berapa lama sih ini berdirinya batiknya? Kalau untuk batik Lampung ini batik Siger ya. Ini berdirinya awal mulai itu dari LKP, Lembaga Pendidikan. Nah, kemudian itu 2009 kalau nggak salah. 2009 beliau mendirikan LKP, kemudian di situ kan banyak nih siswa yang belajar untuk membatik, mewarnai segala macam. Akhirnya mereka memutuskan untuk bikin galeri tersebut, galeri di mana untuk menjual barang-barang hasil dari yang belajar. Kalau tren batik sendiri di masyarakat itu kira-kira ada nggak? Tren sebenarnya mengikuti motif sih, mengikuti motif. Awal mula itu untuk Lampung yang terkenal kan Sigernya. Pertama kita bikin batik bermotif Siger, kemudian lama-kelamaan ada motif Sembagi, Cilugam, seperti itu, mengikuti tren masa kini sih. Dan sekarang lagi ngetren itu Sembagi. Kalau misalnya gitu, ini nih batik Lampung itu udah dikenal luas belum sih di masyarakat Lampung itu sendiri? Kalau untuk di lokal di area Bandar Lampung itu lumayan ya, karena banyak juga sih. Mungkin pimpinan seperti Gubernur Bandar Lampung kan memang menyarankan untuk pakaian seperti kerja itu di tiap hari Kamis dan Jumat mengharuskan memakai batik, dan dimana batik itu harus bermotif Lampung, menyesuaikan daerah yang mereka ingin kerjakan. Misalkan Lampung Tengah kan identik dengan Tugu Pepadun, jadi mereka biasanya batiknya ada Tugu Pepadunnya seperti itu. Kalau di pesisir barat biasanya ada ikan marlin, ciri khasnya seperti itu. Jadi itu sesuai daerahnya ya? Iya. Kalau pembuat pemasarannya sendiri kayak mana? Kalau pemasaran kami ada via online, offline juga. Kalau online kami lebih fast responnya ke WhatsApp. Kalau untuk Instagram, Shopee, Blibli itu agak kurang. Tapi kita udah jalan sih untuk digital marketingnya. Kalau buat target pemasarannya sendiri itu ada kan? Kalau target sih ada, tapi nggak begitu harus capai. Misalkan sebulan nih target kita sekian, harus nyampe situ enggak sih. Karena kan sesuai dengan kebutuhan masing-masing juga kan. Kalau buat supplier sama produsennya itu banyaknya dari mana? Kalau supplier kami tetap dari Jawa. Karena di Lampung ini kan seperti lilin, pewarna itu kan masih belum ada. Kami masih ngambil dari Jawa. Yang paling sering dicari masyarakat batik Lampung itu yang seperti apa? Macam-macam sih Kak. Biasanya sih batik tulis terutama. Nah, kalau di sini kan batik tulis, misalkan mereka mau bikin seragam, kami identik dengan batik tulis eksklusif. Jadi kalau untuk seragam bisa request motif dan warna, jadi nggak akan ada yang sama gitu. Misalkan nih dari ITERA mau bikin seragam, motifnya seperti apa, warnanya seperti apa, nanti kami bikinkan. Jadi nanti kalau misalkan sudah jadi, instansi lain nggak bisa mencontek itu, karena itu udah identik punya ITERA sendiri. Kalau kesan pesan selama menjual batik ini kayak mana Kak? Pesannya lumayan ini ya kalau UMKM, karena kan mungkin ada beberapa orang yang seperti masih nawar harga, mungkin mereka belum tahu cara pembuatan batik sendiri susahnya seperti apa gitu. Masih banyak sih orang-orang yang mau harga murah tapi mau yang bagus, sedangkan itu cara bikinnya susah gitu loh. Karena batik sendiri itu yang full motif itu bisa sampai semingguan untuk membuatnya, apalagi yang warna alam itu bisa sampai 3 bulan untuk satu bahan saja.
Kalau harapan buat kedepannya tuh gimana Kak? Harapan kedepannya sih semoga batik Lampung bisa merakyat luas, bisa seperti batik Jawa lah istilahnya, bisa mendunia, semua orang, semua kalangan itu bisa cinta dengan produk Indonesia.